Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa seperti biasa kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini secara teknikal. Tadi tinggal beberapa poin lagi indeks harga saham gabungan akan menyentuh ke level 7.400-an, namun skenario ini tidak terjadi. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haris Suwanda selaku CEO Akilat Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak Dev. Luar biasa, Pak Dev. Terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama di sepanjang sesi pertama pada pagi tadi, Pak Hari. Namun, beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dari sisi sentimen, The Fed ternyata memberikan ruang pemangkasan suku bunga meskipun turun dari 4 kali ke 3 kali. Namun bursa Asia, bursa Amerika tampaknya memberikan respon yang positif. Analisis Anda? Memang selama ini yang kita butuhkan atau yang investor maupun trader all over the world semua butuhkan itu adalah kejelasan dari policy The Fed ke depannya seperti apa. Dan FOMC kemarin itu memberikan konfirmasi bahwa yang akan diberikan oleh The Fed ini itu adalah target mereka. Jadi ini saya ambil dari Summary of Economic Projection yang barusan dirilis semalam. Kita bisa lihat di situ ada berapa itu? 2, 4, 6, 8, 9 orang dari 19 itu memberikan proyeksi bahwa target mereka untuk tahun 2024 itu adalah 4,5 sampai 4,75 ya. Nah, dengan demikian berarti ada pemangkasan sebanyak 75 basis point atau 75 ini berarti 25 asumsinya begitu. Berarti 3 kali seperti yang Pak Dev katakan. Dan dengan demikian berarti ini adalah konfirmasi bahwa tahun ini mereka akan pakai suku bunga sebanyak 3 kali. Dan itu yang memang dibutuhkan oleh pasar. Dan target inflasinya juga 2,6%, sedikit dinaikkan dari 2,4%. Nampaknya memang The Fed tidak ingin buru-buru menurunkan inflasi sampai langsung jatuh 2%, tapi landai sekali. Itu pendekatan yang dipilih. Jadi mereka mengutamakan prudent, prinsip kehati-hatian. Dari 2,6, kemudian 2025 targetnya jadi 2,2, baru target 2% akan tercapai nanti di tahun 2026. Dan dengan demikian The Fed akan cenderung memilih untuk memangkas suku bunga ini tidak tergesa-gesa, tapi secara bertahap. Begitu, Pak Dev. Baik, kita kembali ke indeks harga saham gabungan, terutama dari sisi teknikal, Pak. Penguatan lebih ke arah terbatas. Peluang untuk esok hari, ini jelang libur akhir pekan. Kemudian di bulan ini kita tinggal hanya menyisakan beberapa minggu aktivitas perdagangan, kemudian kita libur panjang dalam menghadapi libur Lebaran Idul Fitri. Momentum atau data-data yang tunggu sudah keluar semua, Pak Hari. Ya, ini yang saya sayangkan sebenarnya. Ya. Jadi momentum bullish ini itu jadi berhubung adanya libur Lebaran, kita bakal mau libur panjang nih sebentar lagi. Nampak bahwa bullish ini dimanfaatkan sebagai profit taking, sehingga sentimen positif yang tadi Pak D bilang mendekati 7.400 ini jadinya terjadi di akhir sesi ini terjadi profit taking kembali. Ada nampak keraguan-raguan untuk holding portfolio selama libur panjang. Nampaknya seperti itu, sehingga terjadi kayak begini. Seandainya bukan ada libur Lebaran, maka nampaknya ini bisa, bullish momentum ini bisa lebih bertahan ya, khususnya untuk IHSG. Nah ya, tapi sekarang yang terjadi adalah seperti ini dan dengan demikian maka resisten akan tetap di 7454.45 dan area support itu saat ini berada di 7296,57.
Baik, Pak Hari, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan hari ini, beberapa sektor yang terdampak dari kebijakan The Fed memberikan respon yang cukup positif. Teknologi hari ini berbalik menguat meskipun penguatannya juga sudah mulai terbatas, meskipun secara teknikal pada hari sebelumnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Properti hari ini juga menguat meskipun di jelang penutupan sesi kedua sudah mulai terbatas. Kemudian saham-saham komoditas berbasis emas hari ini juga masih melaju kencang sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat respon dari para pelaku pasar? Sebelumnya kita sama-sama mengharapkan responnya cukup wah begitu, tapi responnya juga tidak terlalu signifikan, Pak Hari. Ya, itu sebenarnya adalah seperti yang tadi saya katakan, karena ada faktor menjelang libur Lebaran sebetulnya. Tapi kalau enggak sebenarnya kalau kita lihat dari gold ini menjelang FOMC kemarin dan sampai hari ini gold ini bullish banget bahkan ya. Nah, jadi sudah mencapai level 2.200.88 per troy ounce-nya per detik sekarang ini, dan ini menandakan bahwa pelaku pasar gold ini bullish terhadap momentum sebagai antisipasi terhadap kebijakan The Fed yang akan memangkas suku bunga 3 kali di tahun ini. Nah, ini juga diikuti oleh sektor yang lain, contohnya adalah properti. Kenapa properti? Karena dengan penurunan suku bunga, maka harapannya itu adalah Bank Indonesia, BI, tidak perlu juga menahan suku bunga sedemikian tinggi, bisa mulai, dengan kita lihatnya dengan penguatan rupiah, maka ini memberikan ruang bagi BI tentunya untuk mulai menyesuaikan diri juga dengan mulai menurunkan suku bunga, dan itu adalah kondusif untuk sektor properti, Pak Dev. Oke, kita kembali ke komoditas emas tadi. Momentum ini hanya sesaat saja atau akan tetap berlanjut ke depannya ketika realisasi dari The Fed atau dovish-nya akan terwujud, Pak Hari? Singkat saja, Pak. Selama The Fed masih tetap dovish, maka momentum ini akan berlanjut. Baik. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan 3 kali ya, dan 3 kali itu nggak langsung kayak begitu kan, ini akan berlanjut terus sampai akhir tahun. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk yang menanyakan saham-saham produsen emas ini. Yang pertama ada Bapak Wimur menanyakan BRMS, Pak. Hari ini menguat di 1,97%, di sesi kedua di 155. Support dan resisten, analisis Anda secara teknikal untuk BRMS. BRMS saat ini, BRMS support berada di 142, support yang terdekat. Kemudian support berikutnya ada di 136 dan 129. Kemudian untuk resisten, BRMS itu berada di 166. Rekomendasinya, Pak? Rekomendasi saat ini masih hold. Jadi belum ada sinyal buy. Ya. Baik, kemudian ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya menanyakan Antam, Pak. Sudah ambil posisi di 1.700 ya. Apakah ada peluang ke 1.800 untuk seminggu ke depan? Ada. Jadi saya mau bilang hubungan dengan Antam. Antam ini bullish dan resisten memang berada di 1.800. Ini adalah target berikutnya, Antam di 1.800. Di hold saja di 1.700, Pak. Ketika 1.800, ketika tembus 1.800, resisten selanjutnya di berapa, Pak Hari? Resisten selanjutnya sudah 1.800, itu ada di 1850. Oke. Baik, penutupan hari ini di 1.700 mengalami penguatan dari posisi Antam, di mana secara intraday-nya tadi sempat ke 1.720. Di hold saja untuk Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Baik, Pak Hari, di luar dari saham-saham komoditas, terutama untuk berbasis emas, saya mau balik lagi ke teknologi. Tadi pun juga sempat kita singgung. Bagaimana Anda melihat respon dari saham-saham teknologi atau sektor teknologi terhadap potensi dari dovish The Fed ini, Pak? Meskipun hari ini di 30 menit jelang penutupan sesi kedua tadi penguatan sektor teknologi sudah mulai terbatas, Pak Hari. Memang sih kalau kita bicara tentang teknologi, maka penguatan di bursa saham Amerika tentunya juga gitu ya. Ketika The Fed mulai dovish, maka
leadingnya selalu adalah dari teknologi. Dan di Indonesia ini sentimen ini juga berpengaruh, juga pengaruh yang sama juga terjadi begitu khususnya sektor teknologi. Nah, akan tetapi beberapa sektor teknologi di Indonesia kita mesti perhatikan fundamental bisnisnya. Fundamental bisnisnya apakah positif atau masih struggling itu masih berjuang untuk menjadi positif, berarti dengan kata lain dia masih negatif seperti itu secara kondisi fundamental perusahaannya, ya seperti itu Pak De. Baik, kita coba ulas untuk Gotoh Pak. Di hari ini berbalik ke arah menguat, tapi di jelang penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Dari sisi kinerja tadi juga sudah Anda sampaikan belum memberikan posisi yang oke di kalangan investor, karena dari posisi hutang terakhir meskipun ini tidak akan berulang selanjutnya di 90 triliun rupiah, ini melebihi dari market cap Gotoh saat ini yang hanya mencapai 80,49 triliun rupiah, Pak Hari. Iya, saya sempat mengulas sehubungan dengan bagaimana dia bisa mengalami kerugian operasional tersebut yang sangat fantastis jumlahnya. Semua ini berasal sebenarnya dari proses IPO pertama kali, di mana di situ ada satu aset yang dibukukan dan itu adalah goodwill dan itu gede banget. Nah, ya sekarang ketika terjadi perubahan struktur maka terjadilah itu kerugian yang sangat besar tersebut. Itu yang tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita berbicara tentang perusahaan teknologi maka harap diperhatikan fundamental atau kinerja perusahaannya, apakah positif ataukah benar masih struggle untuk menuju ke arah positif seperti itu. Baik, langsung saja analisis secara teknikal untuk Gotoh Pak, dengan perkembangan fundamentalnya saat ini dan juga perkembangan dari sisi teknikalnya. Secara teknikal ini tidak bisa hold, jadi saya cenderung sell kalau Gotoh. Sell di level berapa Pak? Kemarin ada sinyal jual di platform kami dan itu di level 65 sudah sell, Pak Dave. Nah, jadi dengan demikian rebound hari ini itu sempat rebound ke level tertinggi di 69, tapi kenyataannya tidak sanggup bertahan di 69 kan, terus kemudian dia balik turun lagi kayak begitu. Ini menandakan bahwa tekanan jualnya masih gede. Analisis untuk Gotoh yang hari ini menjadi penopang dari harga saham gabungan, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.